Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Puji bagi nama Tuhan, kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, hari kebangkitan Yesus. Dia sudah mati, tetapi dia bukan Allah yang mati. Dia tetap hidup sampai selama-lamanya. Dia ada di surga sebagai pembela saya dan saudara, dan dia ada di dalam surga untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Kita tetap berseru memanggil namanya di tengah-tengah keadaan yang semakin menggoncangkan, dunia semakin goncang. Tetap setia karena dia Allah yang hidup. Hanya dia Allah, dan dia tetap Allah sampai selama-lamanya. Kita memuji dan menyembah dia, kita agungkan dia. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang
yang lain, hanya Engkau, amin. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, amin. Ku sembah, haleluya, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, haleluya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti Engkau Yesus, amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau tetap Allahku selamanya. Engkau Allah yang hidup, terpuji nama-Mu Tuhan, amin. Haleluya, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, haleluya. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, amin. Semua boleh bergoncang, tetapi Engkau tetap Allah selama-lamanya Yesus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, amin Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau di hidupku, amin. Haleluya. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan, amin. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, haleluya, 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 amin. Tuhan, Engkau tetap Allahku yang hidup, Engkau tetap Allahku Yesus, haleluya. Aku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, amin. Yesus, ya Allah, makasih, ya Allah, makasih. Haleluya, haleluya, makasih, ya Allah, terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah sudah menang, Engkau
Engkau Allah yang menang dan lebih dari pemenang, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami pun lebih dari pemenang. Engkau Allah yang hidup dan tetap Allah selamanya. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Yesus, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, haleluya. Hanya Engkau, haleluya. Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, amin Tuhan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, amin. Allah di hidupku, amin, amin, amin. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kami puji Engkau Allah yang hidup, kami agungkan Engkau Allah yang hidup. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Layaklah Kau menerima pujian kami Tuhan, layaklah Kau menerima pujian tertinggi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Semua boleh bergoncang Tuhan, tetapi Engkau Allahku yang hidup selamanya. Engkau Allahku yang hidup selamanya. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia, Yesus, semua
kan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sudah mati tetapi Engkau bangkit. Engkau hidup Tuhan, Engkau hidup selama-lamanya Yesus. Engkau yang menjadi pembela kami. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Engkau Yesus, haleluya. Yesus, berkala Yesus, Yesus, haleluya. Ajaib pekerjaan-Mu Tuhan, agung karya-Mu Yesus. Dahsyat semua yang Kau lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus buat karya-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua pekerjaan-Mu, buat semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua boleh bergoncang, tetapi Engkau tetap Allahku selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami yang hidup selama-lamanya. Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang lebih dari pemenang. Karena Engkau sudah menang di atas kayu salib Tuhan. Engkau sudah mengalahkan maut Tuhan Yesus. Engkau bangkit dan hidup selamanya. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau tetap tinggal di dalam hati kami Tuhan Yesus. Bukan sebagai tamu, tetapi tetap tinggal, menguasai dan berotoritas penuh di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkan iman kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati semua kami Yesus. Dan Roh Kudus biar Engkau berkarya terus. Engkau terus bekerja membaharui kami hari lepas hari sampai akhir hidup kami Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah lewat kebenaran firman-Mu.
Berfirmanlah kepada kami Tuhan, Engkau tahu segalanya tentang kami, dan kami tahu Engkau memberikan jawaban yang pasti lewat kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa salah kami Tuhan, dan layakkan kami di hadapan-Mu. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami mau terima kebenaran firman-Mu, sempurnakan doa sembahyang kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan, dan biarlah kita terus ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Di tempat, di rumah kita masing-masing, saya tahu Tuhan sayang kepada kita semua. Saya tahu juga Tuhan melawat kita semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Di hari yang berbahagia ini, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Saya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan kehadiran Roh Kudus. Haleluya. 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 Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau. Kami puji, kami sembah Engkau. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Roh Kudus, mari. Yesus, Yesus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Biarlah sementara kita mendengarkan firman Tuhan, kita tetap ada koneksi yang kuat. Hati kita tetap terbuka untuk karya Tuhan, karya Roh Kudus. Kita buka di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan, perhatikan, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau.
Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Apa yang Allah pikirkan? Allah memikirkan keselamatan saudara dan saya. Amin. Allah memikirkan keselamatan saudara dan saya. Allah yang kita sembah bukan Allah yang egois. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Petrus ditegur, "Anyah iblis." Saudara, kalau saya jadi Yesus, saya senang. Karena punya murid yang mau membela. Karena punya murid yang sayang. Tetapi kita melihat satu hal yang berbeda dengan pribadi Yesus. Justru Yesus menegur Petrus, "Anyah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, kita diukir di tangannya Allah. Amin. Dia sangat menyayangi kita, saudara. Dia pikirkan saudara dan saya. Dia tidak ingin melihat saudara dan saya binasa. Karena itu dia berikan putranya yang tunggal. Dia datang tinggalkan kemuliaannya, bukan untuk jalan-jalan di dunia, bukan untuk melihat hasil karyanya lalu pulang begitu saja. Tidak, saudara. Di ayat 21 Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya apa tujuannya dia datang ke dunia. Saudara, dia berkata ia harus pergi ke Yerusalem untuk dipuja dan disembah orang. Tidak. Dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Tidak. Lalu dibunuh. Tetapi bersyukur, ayat itu tidak berhenti sampai dibunuh mati selesai. Ayat itu disambung dengan kata "dan dibangkitkan pada hari ketiga." Saudara, haleluya. Yesus yang saudara dan saya sembah. Sekali lagi, Yesus sangat mengasihi kita. Dia begitu berjuang supaya saudara dan saya yang masih terikat berkubang dengan dosa, dia berjuang begitu rupa supaya kita terbebas, supaya kita keluar dari kubangan dosa. Baik, saudara, kita sedang membahas kebangkitan Yesus. Kita lihat lagi di pasal 17, ayat yang ke-22 dan 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Satu ayat lagi, Matius 20. Ayat 17 sampai 19.
ayat 17-19, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Puji Tuhan. Saudara, haleluya, bersyukur kita, dia bangkit. Saudara, apa artinya kita menyembah Allah? Kalau Allah mati, Yesus mati dan tidak dibangkitkan, kita bisa berziarah ke kuburnya. Saudara, kubur Yesus ada tetapi kosong. Saudara, bukan nunggu batu terguling baru Yesus bangkit, tidak. Kenapa batu harus digulingkan oleh kuasa Tuhan? Supaya dunia bisa melihat bahwa Yesus memang benar harus mati untuk menebus saudara dan saya. Tetapi perhatikan, dia juga harus bangkit dari kematian. Sebab kalau dia tinggal mati, saudara, sia-sia iman kita. Untuk apa menyembah Allah yang mati? Untuk apa menyembah Allah yang kalah dengan maut? Tetapi bersyukur kepada Tuhan, saudara, Yesus yang kita sembah. Pemberitaan tentang salib memang kebodohan bagi orang yang akan binasa. Seringkali kita diejek. Masa Tuhanmu mati? Tetapi bersyukur, tidak ada Tuhan yang rela mati untuk umatnya. Bahkan sebetulnya dia mati untuk seisi dunia. Tetapi sayang saudara, tidak semua orang mau menerima dia. Tidak semua orang mau menerima korban Yesus. Tidak semua orang mau percaya ada Tuhan yang berkorban. Bersyukurlah kita. Pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Kenapa? Bukti kita dicintai oleh Tuhan. Amin. Bukti Allah mengasihi kita. Walaupun kita sudah rusak oleh dosa, walaupun kita sudah dihancurkan oleh iblis, dan iblis berpikir Tuhan tidak akan menebus kita karena kita sudah begitu menyakiti hati Tuhan. Tetapi iblis terkejut. Ternyata Yesus mau mati untuk kita, saudara. Amin. Yesus mau menggantikan posisi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita lihat Matius pasal yang sama, ayat 28. Dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan. Ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apa bentuk pelayanannya? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pelayanan Yesus bukan memberi jasa, tidak, terlalu ringan. Pelayanan Yesus, dia berikan nyawanya. Dia korbankan dirinya. Dia tumpahkan darahnya. Dia menghadap Bapa membawa darahnya sendiri, bukan darah binatang. Dia bawa menghadap Bapa darahnya sendiri, darah ketebusan. Sekali lagi, ayat ini memberi informasi, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi
banyak orang, bukan semua orang. Kenapa? Sebenarnya buat semua orang, tapi ternyata tidak semua orang mau menerima korban Yesus. Tapi ternyata tidak semua orang mau percaya dan menerima Dia. Saudara, adakah engkau tergolong orang-orang yang menerima Dia, bersyukur kepada Tuhan? Engkau dicinta oleh Tuhan, engkau dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, kenapa Dia harus bangkit dari kematian? Haleluya. Kenapa Dia harus bangkit dari kematian? Yang pertama, Roma pasal yang ke-1 haleluya. Roma 1 ayat 1 sampai 4. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kenapa Dia harus bangkit? Jelas 3 kali di Injil Matius dicatat, Yesus memberitakan memang Dia harus menderita dan mati di salib, saudara. Tetapi Yesus juga beritakan, aku akan bangkit hari yang ketiga. Dia bukan cuma memberitakan kematiannya, tetapi Dia juga beritakan bahwa Dia harus bangkit. Saudara, poin pertama, kenapa Dia harus bangkit dari kematian? Haleluya. Dia harus bangkit karena Dia Tuhan. Amin. Dia harus bangkit karena Dia Tuhan. Tadi dikatakan, menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ada orang bertanya, kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Saya mau jawab, saudara, Yesus gak perlu diangkat jadi Tuhan. Dengarkan baik-baik. Dia tidak perlu dinobatkan jadi Tuhan. Kenapa? Memang Dia adalah Tuhan. Haleluya. Memang Dia adalah Tuhan. Tapi Filipi katakan, Tuhan yang mengosongkan dirinya, Tuhan yang rela tinggalkan kemuliaannya. Haleluya. Untuk apa Dia tinggalkan kemuliaannya? Karena cintanya kepada saudara dan saya. Haleluya. Karena kasih sayangnya kepada saudara dan saya yang sudah terhilang karena dosa. Dia tidak putus asa dengan kita. Dia sangat mengasihi kita. Tidak ada Tuhan yang berkorban selain Yesus. Dia tinggalkan kenyamanannya di sorga. Dialah pusat pujian penyembahan di sorga. Dia tinggalkan itu. Dia mengosongkan diri. Dia lahir sebagai manusia. Dia hidup sebagai manusia. Dia rela mati supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal. Haleluya.
Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya sangat besar untuk saudara dan saya. Dia harus bangkit sebab Dia adalah Tuhan. Untuk apa menyembah Tuhan yang tidak pernah bangkit dari kematian? Untuk apa menyembah Tuhan yang mati? Di kuburnya masih ada mayatnya, tetapi Yesus kuburnya kosong. Saudara, dunia bisa melihat, dunia bisa menyaksikan, Dia hidup. Amin. Dia hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dia tunjukkan kalau Dia Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara juga dilawat Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Haleluya. Saudara, Dia harus bangkit dari kematian. Saudara, untuk membuktikan ada kebangkitan orang-orang mati, Dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, mungkin kita melihat kekasih-kekasih kita, orang tua tercinta kita yang sudah mendahului kita di dalam Tuhan, tentunya mati di dalam Tuhan. Sedih, wajar, tapi kita tidak perlu berlarut-larut. Kenapa? Yesuslah kebangkitan dan hidup. Amin. Satu kali kelak akan ada reuni besar-besaran. Kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang sudah mendahului kita. Kita bertemu dengan mereka tidak dalam kondisi yang menyedihkan, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi berduka, tetapi kita akan bertemu di dalam sukacita ilahi, sukacita kekal. Haleluya. Roma 6 ayat yang kelima. Roma 6 ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi sama dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Satu ayat lagi, 1 Korintus 15. Ini lebih jelas lagi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 dan 13. Saudara, kalau Yesus gak bangkit, gak usah sembah Dia. Berarti Dia bukan Tuhan. Kalau Dia tetap mati, Dia gak bisa dengar doa kita, Dia gak bisa tolong kita. Tetapi bersyukur Dia bangkit dari kematian. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 12, 13. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, bagaimanakah mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 14. Tetapi andai kata, perhatikan baik-baik,
Tetapi andai kata, seumpama Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jangan salah ya. Andai kata, seumpama, jangan dibuang ini. Tetapi bersyukur Yesus bangkit dari kematian. Amin. Iman kita tidak sia-sia. Pemberitaan saya tidak sia-sia, sebab saya memberitakan Yesus yang bangkit dari kematian. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit dari kematian, berarti ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus, Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Saudara, ini berkaitan dengan surat Roma. Saudara, tadi dikatakan, saya ulang ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan selanjutnya, saudara, ini berkaitan dengan kitab Roma. Roma pasal yang ke-6. Roma 6. Coba saudara kita perhatikan Roma 6. Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi sama dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, di saudara, ini sering dipakai dalam penerangan baptisan. Hidup lama kita mati, kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Tapi tidak terus mati. Kristus bangkit, kita pun dibangkitkan di dalam hidup yang baru, kelahiran kembali. Haleluya. Saudara, yang terakhir, kenapa Kristus harus bangkit dari kematian? Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayat 9. Bukankah ia telah naik
berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, dia memang harus mati untuk mengalahkan maut. Dia bangkit, dia hidup. Dia buktikan kalau dia menang atas maut. Dia buktikan kalau dia mengalahkan maut, saudara. Haleluya. Kita melihat, saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup, yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, dia memegang segala kuasa. Dia berkata, aku hidup. Memang aku sudah mati, tetapi lihat, aku hidup. Haleluya. Ayat terakhir Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2. Haleluya. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Haleluya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Siapa dia? Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, Yesus harus bangkit dari kematian untuk membuktikan dia kalahkan maut, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberi kita kekuatan. Saudara, dia memang mati, tetapi dia tidak selamanya mati. Dia bangkit dari kematian. Haleluya, membuktikan bahwa dia Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup, ada
ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya, haleluya. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita, saudara. Dia sangat menyayangi saudara dan saya. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang melayani. Apa bentuk pelayanannya? Dia berikan nyawanya untuk saudara dan saya. Dia tidak pernah putus asa dengan keadaan kita. Haleluya. Dia mau ampuni kita, saudara. Dia harus bangkit dari kematian sebagai bukti kalau Dia adalah Tuhan. Dia tidak perlu dinobatkan sebagai Tuhan karena memang Dia adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Dia harus bangkit dari kematian untuk memberi pengharapan kepada saudara dan saya bahwa ada kebangkitan orang mati. Kita tidak perlu berduka cita berlarut-larut. Haleluya, 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 haleluya. Dia harus bangkit dari kematian supaya kita juga mengalami kelahiran baru. Yang terakhir, saudara, Dia harus bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Orang yang ada di dalam Kristus tidak takluk kepada maut. Haleluya, Dia jamin, Dia lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, Tuhan lawat umat-Mu saat pagi hari ini. Biarlah bukan hanya kami memperingati kebangkitan-Mu, tetapi Engkau melawat kami. Dan pagi hari ini juga menjadi hari kebangkitan bagi kami semua. Lawat kami Tuhan, lawat umat-Mu. Sementara mereka beribadah, roh kebangkitan itu melawat mereka. Roh kebangkitan itu memerdekakan mereka. Roh kebangkitan itu membangkitkan mereka dari setiap kepurukan, keterpurukan. Haleluya. Mari Tuhan, lawat, lawat Tuhan, lawat. Jamah Tuhan, jamah. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau tahu setiap keadaan umat-Mu saat pagi hari ini. Ada di antara mereka yang mungkin berusaha tersenyum padahal hati mereka hancur Tuhan. Mari lawat mereka Bapa, lawat mereka. Ingatkan mereka, mereka punya Tuhan yang berkorban. Sehingga mereka tidak lagi tertunduk, tetapi mereka mengangkat kepala, memandang ada harapan di dalam Engkau. Ada masa depan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan kebenaran-Mu jadi kekuatan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Kami akhiri pemberitaan ini, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Amin.